Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana binuril ma'rifati wal yaqin wa adkhalana wa jama'ana ma'al awliya wa ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nur wa ala kulli nur bi barakati sahibin nur wa ala alihi wa ashabihi nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamutul mar'u ma'a ma 'asha alaihi. Sadatun al-habaib wa bijami'i syarifah. Para habaib, para syarifah menjadi Rasulullah yang belum tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang juga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan kehadiran daripada zuriat Rasulullah di malam hari ini dalam rangkaian peringatan hari kelahiran junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hati kita, ingatan kita, musyahadah kita selalu terhubung kepada Rasulullah yang menjadi penyebab Allah memberikan hidayah ke dalam lubuk hati nurani kita. Sadatunal asatid wa asatidah, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus akhina billah da'ilallah, Ustaz Guru Mauludi, Ustadz Haji Nanang, dan ustadz-ustadz yang lain yang belum tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang juga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada beliau-beliau sebagai penyambung lidah dari Rasulullah untuk menyampaikan syariat beliau di dunia ini sampai pada akhir zaman. Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Haji Masdari beserta keluarga dan seluruh jamaah beliau, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, baik para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, baik dari Binmas ataupun Babinsa yang hadir malam hari ini bersama-sama kita dalam rangkaian mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah diakui beliau. Mudah-mudahan kita tergolong apa yang Rasulullah ucapkan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang aba. Yang aba tidak masuk surga. Dan kita berharap semoga kita yang hadir malam hari ini tidak digolongkan oleh Allah tergolong umat Nabi yang aba. Apabila tergolong aba, maka kada bakal masuk surga. Sementara doa kita, idola kita, harapan kita, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan pula di alam akhirat yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini Rasulullah jauh-jauh hari
sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini, sebelum beliau pindah alam. Dan kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran beliau, tetapi juga bulan wafatnya beliau. Karena itulah Rasulullah pernah bersabda, yamutul mar'u ma'a ma'asya alaih. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah menurut kebiasaannya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi setiap hari, setiap saat membuat satu kebiasaan yang baik, seperti dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang solih terdahulu sampai saat ini. Karena beliau membiasakan ingatannya, membiasakan hatinya untuk mengingat Rasulullah. Oleh karena itulah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan bahwa al-imanu ittisalul qalbi binabiyil karim. Bahwasanya yang disebut iman itu awan yang terhubung hatinya dengan Rasulullah. Maka kita melihat riwayat-riwayat orang dahulu seperti Habib Abu Bakar Gersi, ada paman beliau Syarif Hamid As-Segaf yang ada di Pasir Balingkong. Beliau adalah mempunyai kebiasaan yang ingatannya, hatinya, musyahadahnya tidak pernah lepas dengan Rasulullah. Karena beliau mencontoh apa yang dilakukan kebiasaan oleh Sayyid Abbas Al-Mursi yang beliau wafat di Iskandariyah, kira-kira 1,5 jam apa 2 jam dari kota Mesir. Kata beliau, lau nasiku wahdatan bi Rasulillah hakam jalan si kupran. Kalau aku sedetik saja lupa dengan Rasulullah, maka aku hukumkan diriku ini kafir. Subhanallah, diberikan Tuhan karunia. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang wafat di Hurairah, kira-kira 2 jam atau 2,5 jam dari kota Tari. Apa yang beliau ungkapkan, lau ahjaba anni Rasulullah tarfata ain. Kalau aku di dinding hijab tidak ingat lawan Rasulullah tarfata ain, sekedar sekedip mata saja, adat nafsi bi ghairil mu'minin, aku nyatakan diriku bukan orang yang beriman. Luar biasa Bapak Ibu, diberikan Tuhan karunia. Karena itu mudah-mudahan apa yang dibiasakan dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang solih zaman dahulu dan seterusnya, mudah-mudahan karunia itu diberikan ke hati kita. Mudahan itu harapan kita, karena kunci daripada kesuksesan itu adalah Rasulullah. Karena itulah Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani mengungkapkan itu dalam kitabnya Aiqadul Himam. Itu beliau adalah murid dari Sayyid Abbas Al-Mursi dan juga makam beliau berada di Iskandariyah. Apa ungkapan beliau? Bahwa beliau mengatakan, idza dakhala al-hadratu fi qulubi ibadih, apabila Rasulullah itu mau masuk ke dalam hati hambanya, siapapun, suku apapun, orang manapun, mau orang Kais Kebun ini kan, mau orang air putih kan, ini sukunya apa? Mau suku Banjar kan, ini mau suku Bugis kan, suku Jawa kan, tidak berpilih. Bila idza dakhala al-hadratu fi qulubi ibadi, apabila Rasulullah itu mau masuk ke dalam hati seorang hamba, nawwara qulubahu bi nuri ma'rifati, maka akan diberikan Tuhan nur di dalam hatinya yang kemudian dibukakan oleh Allah pintu ma'rifatnya. Artinya dia dikenalkan dengan Rasulullah dan Rasulullah mengenalkan kita kepada Allah. Bapak Ibu, kita yakin dalam hidup di dunia ini kada kenal Allah kalau tidak ada yang mengenalkan kita. Ulun tidak akan kenal dengan Pak Haji Masdari kalau tidak ada yang mengenalkan ulun.
Ulun kada kenal dengan Pak Haji Nanang itu, kalau kada mengenalkan ulun dengan beliau sama dengan pengurus Pokja. Nah ini forum komunikasi penjahit Samarinda, kayaknya banyak Banjar. Ini makanya tadi Siden bersambutan sangat baik, ulun juga salut. Yang berharap penjahit-penjahit ini diberikan oleh Allah karunia dan sugih berdaan tersedia. Oleh karena itu harapan kita modal itu. Tapi doa orang itu ada yang dikabulkan Allah, ada yang juga kada dikabulkan oleh Allah. Tapi doa disuruh oleh Nabi, karena ujar Nabi, la yaruddul qada'u illa biddu'a. Kita sadar dalam hidup ini yang menentukan perjalanan hidup kita ini Allah. Yang menentukan baik tidaknya iman kita ini Allah. Baik tidaknya rezeki yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini juga Allah yang menentukannya. Dapat bini lebih dari satu itu juga Allah menentukannya. Semua Allah menentukan. Ini. Tapi dalam kehidupan ini Allah punya resep. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah menjadikan segala sesuatu, menentukan sesuatu, baik tidaknya, bagus tidaknya, beruntung tidaknya, itu ada faktor penyebab. Ada faktor penyebabnya Bapak Ibu. Nah sekarang mari kita menelusuri apa faktor penyebab itu sehingga Allah memberikan karunia yang baik. Ulun hanya mengkaitkan satu cerita Bapak Ibu. Lihat, tidak usah terlalu jauh. Guru kita Al-Alimu Alamah Haji Zaini bin Abdul Ghani, kalau kita membaca menakib beliau, ketika hidupnya rumah atap daun, bocoran, kehidupan ekonomi sangat rendah. Menurut riwayatnya nasi sebungkus dimakan bertiga. Ini kalau Pak Haji Nanang itu bukan sebungkus makan bertiga, tapi seekor makan 3 bungkus. Enggak, artinya kayaknya kenal ada orang kayak Subun yang nasi sebungkus makan bertiga tuh rasanya belum kedengar gitu loh. Kecuali Pak Haji Nanang belum ngerti. Apa Bapak Ibu, anak artinya itu banyak ekonomi. Tapi kita melihat perkembangan beliau menuntut ilmu. Apa yang beliau tuntut ilmu? Belajarlah beliau. Siapa pasti ada yang membimbingnya. Disinilah beliau dibina, dibimbing oleh Kiai Sarwani Abdan Banil. Menurut riwayatnya 22 hari 22 malam diajari beliau. Kalau bahasa wahini itu di-grill. Apa nih di-grill? Diajari beliau 22 hari 22 malam. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang menghubungkan hati dengan Rasulullah, menguatkan ingatan kepada Rasulullah, menghubungkan musyahadah kepada Rasulullah. Bahkan lebih dari itu, bagaimana menghubungkan ruh kepada Rasulullah. Karena beliau diajari bahwa hakikat ruh kita dijadikan oleh Allah dari nurnya Rasulullah, dan hakikat jasad kita dijadikan oleh Allah dari nurnya Rasulullah. Inilah yang dihubungkan. Walau anittum, kalau pian bisa menghubungkan ini, bila bisa memungsikan ini, yang dalam Al-Quran apa dalam cak? Bahwasanya ketahui olehmu bahwa di dirimu itu ada rahasia Rasulullah. Fa'in anittum, kalau pian fungsikan ini, lihat ujung ayat itu, faulaika humur rasyidun, kamu akan jadi dapat petunjuk dari Allah. Lihat Guru Zaini bin Abdul Ghani, dididik beliau. Perkembangan itu beliau ketika naik haji tahun 71 atau 72, ketemulah beliau dengan siapa? Dengan Al-Alimu Alamah Sayyid Amin Qutbi Mekah. Beliau adalah orang yang selalu dengan Rasulullah, karena beliau juga dididik oleh guru-guru beliau, murabbi beliau tentang itu.
Disitulah Guru Zaini dapat diajari dari mana? Dari rumah menuju Masjidil Haram, di mobil diajari. Apa ujar Sayyid Amin Qutbi? Kun nuqtatal ghain sara ainahu. Jadikan titik huruf gen, huruf agen itu ada titiknya. Jadikan titik huruf gen itu menjadi ainahu, ainnya. Sudah melajari bahwa jadikan Rasulullah itu dalam kehidupanmu, karena beliau adalah sirrul aqwan, sirrul aqwan. Beliau Rasulullah ini adalah rahasia kehidupan dunia. Aqwan itu Pak ini anggurnya aqwan, jeruk aqwan, kopi aqwan, semua yang ada kita lihat ini aqwan. Jadi rahasia aqwan itu sebetulnya Rasulullah. Ternyata termasuk duit. Mungkin termasuk duit. Duit itu juga rahasianya Rasulullah. Itu lihat. Apa Bu? Itulah Guru Zaini dapat diajari apa? Ija aratal fauza wan najata fid dunya wal ukhra. Kalau engkau pingin untung dunia akhirat, dunianya untung, akhiratnya untung. Mudahan kita dijadikan oleh Allah model ini Pak Dimas dari ya. Dunianya untung, akhiratnya untung. Amin. Ada ketua DPR Tanjung, ketua DPR Tabalong, Jersidin dia. Aku mau pikir dia siang malam 2 hari 2 malam dia berpikir. Jadi dari kami nang apanya nang dipikir 2 malam tuh. Sekalinya dia dasar nyaman nang duit juga. Ini dia. Itu sama dia nang kagak ini dia tahun ini kita tahu padahal nang duit itu nyaman. Ya Allah. Kenapa? Bila berduit bersedekah nyaman. Ini memberi orang nyaman, membantu orang nyaman. Lihat, Guru Zaini ini iza aradtal fauza wan najata fid dunya wal ukhra fashhadin nuraniyah fi kulli syai'in. Musyahadahlah engkau. Dengan apa musahadah? Bi ainil basirah, dengan mata hati. Nah ini yang tadi, idza dakhalal hadratu bi qulubi ibadi nawwara qulubahu bi nuril ma'rifah. Ini ternyata diberikan Guru Zaini bin Abdul Ghani, diamalkan sidin, didikan dari guru beliau. Beliau bercerita berapa lama mengamalkannya Bapak Ibu, kurang lebih 32 tahun. Lama. Ini belum pada tahu Pak Jinanang itu berapa lawas sudah. Ini 32 tahun. Lihat apa yang terjadi Bapak Ibu, yang tadinya makan nasi sebungkus bertiga, rumah atap daun bocor, kehidupan kita masih sejaman dengan beliau. Bukan hanya kabar, bukan berita, tapi kita bisa melihat kehidupan beliau. Dia apa yang diberikan oleh Allah karunia kepada beliau, dunianya betul-betul diberikan Allah. Apa faktor penyebabnya? Rasulullah. Karena kedekatan hati beliau, ingatan beliau masada, sehinggalah ulun dapat ujar beliau, Allah ma'alhik ruhi biruhi nabi'al karim. Ya Allah, hubungkan ruhku ini dengan ruh yang nabimu yang mulia. Karena dengan itulah Allah berikan karunia-karunia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Subhanallah. Habib Hanafi Hariri bercerita ketika beliau dipanggil Abah Guru. Apanya? Banyaknya kotak-kotak Indomie, dikira Indomie. Tolong bagikan. Ternyata disuruh bagikan duit 2 miliar. Ujar sidin, ikam jangan kurangi, jangan diambil itu. Ikam diberi seorang terasing untuk membagikan 100 juta. Itu nih Habib Hanafi Hariri. Luar biasa kan Abah Guru membagi duit. Ini ada kita nih beri orang duit 2.000, angsol 1.000. Mantap. Angsol 1.000. Sidin subhanallah diberikan Tuhan karunia. Apa Bu? Dunianya. Karena itu ulun setelah sempat belajar duduk lawan Abah Guru itu, maka mulailah ulun hendak ulun kada percaya ujar sidin, ketika sidin dibuktikan oleh Allah.
Dibuktikan oleh Allah sidin. Yakin kita. Lihat ma'inna qalbi, kan mungkin sidin bohong, kan mungkin sidin dusta. Karena sidin lihat apa yang diamalkan sidin diberikan oleh Allah karunia seperti itu. Mana alim, mana solih, mana ketemu Rasulullah yaqodatan. Ini kada bermimpi lagi pian yaqodatan ketemu Rasulullah. Sehingga Habib Abdurrahman As-Saggaf ketemu Rasulullah di rumah guru sekumpul. Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri ketemu Rasulullah di mana? Di sekumpul. Luar biasa diberikan Tuhan karunia. Wah, yakin kita. Mulailah kita belajar. Makanya sedang melihat, kalau melihat sesuatu apapun kau lihat, kau lihat itu ada min nuri Rasulillah. Itu terdapat dalamnya asrar min asrari Rasulillah. Ulun ternyata kada tahu. Ujar sidin dahulu, pokoknya kamu melihat itu asal sudah amalkan, dan Allah melakukannya. Mau paham kah, mau kada kah, pokoknya kayak itu sudah. Enggak, karena kita bungol itu tahu Tapi butuh dua, ujar guru sekumpul, melajari nang bungol ini lebih nyaman daripada melajari nang pintar. Kenapa? Nang pintar banyak membahas, banyak membanding. Nang bungol ini kacak terus pokoknya. Ini tahunya itu aja nang dok. Ini dalam bungol ini pokoknya iya lah. Patokannya sidin, karena sidin cuma itu beli oleh Allah. Enggak luar biasa. Dia ketika rakyat Palestina diembargo oleh Israel, beliau datang ke sana 2 kali tahapan dan memberi bantuan sangat lebih dari 1,3 triliun. Luar biasa kan? Jadi kalau yakin ulun, kalau nang bubuhan Pokja nih, Yes. ya kan? Artinya forum komunikasi penjahit Samarinda. Kalau mau mengamalkan model Guru Zaini ini, tidak menutup kemungkinan akan diwujudkan oleh Allah ekonominya lebih baik, imannya lebih baik, dan mungkin kena namohon di surga sidin lebih dahulu daripada nang kada kayak itu. Ayah kan? Karena kuncinya orang masuk surga itu ternyata Nabi kita, Bapak Ibu. Oleh karena itulah ulun teringat dengan ungkapan Buya Maliki Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Makki Al-Maliki, sehingga beliau tuangkan dalam kitab yang beliau susun, beliau karang, nama kitabnya Qul Hadihi Sabili. Yang ada isi kitabnya buka halaman 17. Ulun jadi bisa menyambat halamannya, terbaca apa ulun kitabnya? Ingat ulun apa? Wa annahu la yaqbalu imanu abdin wa in amina subhanah hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menerima iman seseorang kalau hanya kepada Allah saja. Nah itu diingat pian. Kalau hanya kepada Allah saja itu tidak diterima iman kita. Hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali iman kepada Rasulullah. Berarti penentu iman Nabi kita. Cobalah ulun melihat sebuah kitab Tuhfatul Raghibin yang dikarang oleh Datu Kalampayan. Nang sidin belajar terakhir murabbi ruh beliau adalah Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Apa ungkapan beliau? Al-imanu tasdiqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya iman itu adalah tasdik hati kita kepada Rasulullah. Ketika hati kita tidak sedek, maka kita tidak beriman. Ulun membaca ungkapannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Umar, ada mengerti ulun diri ulun nih, kayak apa jadinya? Termasuk pian dua menghayati juga mungkin kayak itu juga. Karena ujar sidin apa? Iman dalam kehidupan itu tergantung ittisalul qalbi binabil karim. Iman itu tergantung ittisal hubungan hati kita kepada Rasulullah. Ketika kita terhubung dengan Rasulullah, di situ ada iman. Ketika tidak terhubung dengan Rasulullah, maka tidak iman. Disinilah beliau bi aisyah kullayaum, berapa saat, berapa jam, berapa waktu, berapa detik pian ingat dengan Rasulullah, sebesar sepanjang itulah pian iman. Kalau 24 jam sehari semalaman, 24 jam ingatnya cuma 2 jam lawan Rasulullah, berarti 2 jam itulah posisi kita beriman. Berarti 22 jamnya haho-haho.
Kalian ngerti ulun haho tuh udah ngerti lah pokoknya. Kayak apa maksudnya jadinya tuh nak ada tahu kita. Oleh karena itulah pantas Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa pula berkurang. Semakin banyak ittisal kita kepada Rasulullah, semakin bertambah iman kita. Tapi semakin ketika banyaknya lupa kita kepada Rasulullah, maka itulah kekurangan iman kita. Pantaslah kalau orang-orang soleh, Masya Allah. Upaya apa? Itulah upaya Habib Abu Bakar Gersik. Nih, Habib Abu Bakar Gersik khalwat 15 tahun, meninggalkan dunia. Ada mau urusi dunia 15 tahun Bapak Ibu. Amun Pak Haji Nanang meninggalkan 15 tahun masuk itu, banyak itu keluar bini hilang. Kalau sabuk kompak ya Pak. Hanya kamu ujian nolak. Apa sih 15 tahun pian kenapa? Pingin apa? Konsentrasi hati kepada Rasulullah, konsentrasi ingatan kepada Rasulullah, konsentrasi musyahadah kepada Rasulullah dan menghubungkan roh kepada Rasulullah. Habib Abu Bakar Gersik 15 tahun pian. Itu pun menurut riwayatnya hadisullah Habib Hasan Al-Attas membujuk supaya sidin mau keluar setelah 15 tahun, mau membuka rohah. Rohah itu baca kitab Al-Asar damai. Tapi lihat apa yang beliau lakukan setelah itu. Siapa murid sidin di antaranya? Habib Soleh Tanggul. Pian tahu seperti Habib Soleh Tanggul. Siapa lagi? Habib Alwi, kuitan daripada Habib Anis Solo, anak daripada Sohibul Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Apa yang berikan Tuhan karunia? Itu Bapak Ibu. Nah karena itu untunglah orang-orang yang selalu bisa dengan Rasulullah. Kan itu kunci ternyata kehidupan itu. Semakin kita diberikan Tuhan rezeki, sebagian banyak pula syukur kita. Karena itu nur min nuri Rasulillah yang dibagikannya kepada. Alhamdulillah kayak Pak Haji Masdari dan sekeluarga diberikan Tuhan karunia dunia luar biasa. Yang sidin bisa itu impak sedekahnya. Itulah yang diceritakan Jago Zaini, majabalallahu waliyan illa bisakha. Tidak ada orang itu diangkat oleh Allah menjadi aulia kalau inya kada pemurah. Hinggi amonnya kada pemurah kada bakal jadi wali. Bilanya sosial jadi wali. Kan itu aja. Kalau Pak Haji Nanang tuh biar kada berduit tapi sosial, insya Allah jadi wali. Hinggi nah apa? Rokok diberikan. Nyerokok aja bisa jadi rokok ya diberikan. Makanya orang nabi nang perokoknya sosial. Nak ada patuh gitu, Pak ngerokok ya. Membeli rokok. Ayo. Padahal patuh juga ada. Beli rokok. Padahal rokoknya isinya sebebatangannya lagi. Ini dalam. Jadi pemanisnya aja. Jadi nanang nawari. Ini pengen melihat, Masya Allah, lihat orang. Nah, ulun baru melihat, Masya Allah. Siapa? Lihat. Guru Zaini bin Abdul Ghani. Apa yang berkenaan karunia? Menurut riwayat yang kita mengharapkan orang yang mudah-mudahan di Rajab ini ubah sidin dibuka, haul sidin dilaksanakan. Mungkin ulun dapat info dari sepupu sekali sidin, insyaallah gubernur memohonkan membuat surat untuk itu bisa dihauli, dibuka. Dan melihat kita kuburan beliau adalah nomor 2 terindah di dunia setelah Rasulullah. Kita lihat, karena rehab yang ada lebih dari 12 miliar. Nah ada ini ada kita kubur kita cuma 100.000 mulainya. Cuma 100.000 ya jauh lah bedanya ngapa guru 12 miliar baru rehabnya. Ada kita bisa anak nasib. Ujar si anak apa juga bani mati-mati ini sudah bisa diurusi lagi, tajaki aja lagi misalnya kayu bubuah sedikit cukup banyak. Jadi jangan aman andai kata anak pajinan gitu jabat jinanang dasar anakku ini kada tahu dikuit tak ini iya. Nah karena itu kita melihat Bapak Ibu itu apa? Itu karunia Allah Bapak Ibu. Makanya dulu tadi dalam kehidupan dunia ada orang yang berdoa dikabulkan, ada yang berdoa tidak dikabulkan. Ini baru apa-apa lu tonton pakai sarta masih di situ. Ada dulu ulun bekesal lawan guru Udin ketika di Duri. Dulu lihat ya. Ada orang yang ada potongannya. Nunggu potongan kada. Tapi doanya dikabulkan Tuhan.
Apa contoh? Ulun ketemu tunanetra di Jembatan Baru, inggih. Nang cuma dihirin di bawah, itu pun baca ayat Quran orang bersedekah. Itu belum kata dia nolong mana? Kebetulan silenya orang Paringin. Ya enggak orang Paringin. Dulu berapa bini-bian? 2 aja. Subhanallah. Dulu nang mata kadang lihat 2 bini. Ulun nang segal-segal nang ini. Hah? Pagi nanang tuh kalah. Ini lawan si Diling itu. Ah itu kalau dia Tuhan. Dulu lihat deh. Ada pian nang orang tuh. Alim kada, baca kitab kada, di pondok pesantren kada pernah. Ada guru udin julun bos doa. Hobi lagi. Hobi lagi. Sekalinya kada dikabulkan Tuhan. Nang itu nang kada pernah baca kitab kada bisa di pondok pesantren Bapak. Berapa bini? 4 bini Allah. Hah? Dikabulkan Tuhan. Oleh karena itu ada yang dikabulkan Tuhan, ada yang kada. Makanya ulun lawan bini ulun doakanlah. Mudah-mudahan aku ini pingin mutabaah kepada guru sekumpul itu. Ingin meniru guru sekumpul itu. Kenapa? Mencontoh. Sekalipun nang kaya dulu kada kuat ulun. Kada kuat. Tapi cuplikan. Kalau cuplikan, paham aja biar cuplikan tuh. Artinya menggajar ilmu sahaja, belajar kita, ya kan? Makanya dulu melihat di bini. Di bini itu kada melihat di ginjunya apa? Kada melihat di make upnya apa? Apa nang dilihat? Kada dilihatin nang ulis kambingnya itu Pak. Nang dilihatin, oh biniku ini hakikat ruhnya Nur Rasulullah. Hakikat jasadnya Nur Rasulullah. Lihati. Nah senang kita melihat Anwar. Inilah yang dituangkan oleh orang-orang soleh apa? Asyika asyiqil anwar. Asik dengan Anwar, asik dengan apa? Asik dengan nurnya Rasulullah. Nah, kayak gitu Pak. Tapi begitu marah bini, nah nurnya ini bercampur Abu Jahal sekalinya. Habis, apa yang tujuh banget? Abu Jahal. Inilah ulun katakan memang hadis Nabi kayak yang keliru. Kada tahu ulun yang jelas Nabi tidak pernah Nabi itu keliru apa yang saya ucapkan. Kenapa? Karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diungkapkan oleh Nabi, apa juga Nabi itu wahyu Allah, bukan keinginan Nabi, bukan karangan Nabi, wahyu Allah. Itulah ujian Nabi, tuba liman ra'ani. Beruntunglah orang yang pernah melihat aku. Waliman ra'a man ra'ani, beruntunglah orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Ujian Nabi. Tapi iya, kenapa Abu Jahal hari-hari melihat Nabi? Ada untung. Abu Sufyan hari-hari mendapat Nabi, tidak untung. Apa lagi? Abu Lahab dengan Nabi kada untung. Ada apa? Apa ucapan Nabi yang salah? Apa ucapan Nabi yang keliru? Tadi menandaskan bahwa Nabi tidak pernah keliru mengucapkan sesuatu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dia tidak melihat, tidak mau melihat dengan ainul basirah. Tidak mau melihat dengan mata hatinya. Karena itulah Abu Jahal tidak mau menerima Rasulullah. Abu Sufyan tidak mau menerima Rasulullah. Abu Lahab pun tidak mau menerima Rasulullah. Karena tidak mau menerima Rasulullah, itulah hidayah tidak diberikan oleh Allah ke dalam hatinya. Karena itu ulun yakin apabila ada orang hidup di akhir zaman ini, siapapun sidinnya, kalau sudah hatinya tidak mau menerima Rasulullah, maka itu orang itu pasti akan jauh dari hidayah dan taufik Allah. Karena itulah kita berharap menjadi
anak kita, bini kita, zuriat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Nang mengajar nang di majelis taklim, jamaahnya diingatkan bahwa kayak apa kita belajar menghubungkan hati kita dengan Rasulullah, ingatan kita dengan Rasulullah, musyahadah kita kepada Rasulullah, dan hubungkan roh kita kepada Rasulullah. Ternyata ini adalah Bapak Ibu kunci daripada keberhasilan. Karena itulah ma'aflaha liman qad aflaha illa bisuhbati man aflaha. Ungkapan ini diungkap oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Hujaib al-Hasan dalam kitab beliau Aiqazul Himam, yang beliau ini adalah murid daripada Sayyid Abbas al-Mursi. Tidak akan sukses seseorang, tidak akan berhasil seseorang, tidak akan baik iman seseorang kalau mereka tidak mau mengikuti orang yang sudah disukseskan oleh Allah. Siapa? Satu, Rasulullah. Yang kedua siapa? Orang solih. Lihat orang solih. Kayak apa Allah memberikan karunia kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Bapak Ibu. Punya anak 48 orang, 48-nya semuanya jadi orang solih. Lihat, ada kita ikut program KB, punya anak 2 terakhir. Satu gugur ke sungai, yang satunya tangkap polisi. Cuma 2 bisa anak. Sidin 48, jadi orang soleh 48-nya Bapak Ibu. Pakai Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdurrahman As-Saghar, punya anak 13. Ke-13-nya jadi wali kutub ke-13. Lihat sekarang bisa kita ziarahi di Zambal. Apa riwayatnya Bapak Ibu? Ayahnya melajari, anakku yang 13, hubungkan niat dengan Rasulullah. Disuruh hubungkan niat dengan Rasulullah. Kayak apa ujar saya anak tadi, Pak? Baca kitanya. Nawaitu kama nawa Rasulullah. Aku berniat seperti niatnya Rasulullah. Niatkan, hubungkan pula dengan niatnya orang-orang yang selalu dengan Rasulullah. Siapa? Aslafun as-solih. Maka muncullah niat nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa aslafun as-solih. Aku membaca ini berniat seperti niatnya Rasulullah dan niatnya orang-orang solih. Lalu si anak bertanya, ya Abi, ayyumat dalil wa ayyumal fadail? Abah, pian memadahkan modal itu, menyuruh modal itu, menghubungkan itu, dalilnya dari mana? Ini orang pintarnya kali pada hebat tadi dalil. Tapi ujar si abahnya apa? Wala tas'al banjur ilayya. Ikam kalau usah bertanya, gak usah bertakun. Lihat aku nih, lihat aku. Apa yang diberikan oleh Allah karunia kepadaku. Sidin menggawi itu Bapak Ibu. Dan Sidinnya wali kutub di zamannya. Oh, biar si anak udah samit nawa atokna. Ya udah lompat aja, apa jadian aja dah. Apa ya anak? Nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa aslafun as-solih wa kama nawa abi. Aku berniat seperti niatnya Rasulullah, niatnya orang soleh, dan niatnya ayahku. Gampang enggak? Nih. Kalau mencari dalil dia sedih, lihat aja aku. Amalkan oleh anaknya. Dengan perkembangan ke-13 anak itu, anak Sidin jadi wali kutub ke-13. Nah Bapak Ibu, luar biasa. Kalau kada ada resepnya, kada mungkin bisa jadi modal itu. Tinggi. Bila kada ada resepnya, tetap jadi buntat haliling. Tinggi. Mana kada kamu mungkin itu gampang? Tidak gampang. Kalau yakin guru tidak bisa membentuk orang soleh. Tinggi. Guru kada kawa membentuk, membina. Sehebat apapun guru, sepintar apapun guru, sehafal apapun kitab yang dimiliki oleh guru, mereka tidak bisa membentuk manusia menjadi solih. Tetapi Allah lah yang membentuk itu dengan penyebabnya Rasulullah. Penyebabnya Rasulullah. Ketika itu lihat, ternyata paham. Bila orang itu banyak dengan Rasulullah, maka imannya baik. Nah, tinggal Bapak Ibu kita mulai hari ini dan seterusnya, lihat di hati kita. Berapa lama kita ingat, berapa banyak kita ingat kepada Rasulullah. Berarti sebatas itulah iman kita. Kalau kita sehari 12 jam, ingat 12 jam, berarti 12 jam itu full kita iman. Tapi bila kira-kira 12 jam itu nang ingat cuma setengah jam, maka 11 jam setengahnya karena tahu. Karena itu iman tergantung kita.
Karena itulah ulun sangat mengagumi ungkapan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini. Padahal beliau ketika umur 3 tahun mata sudah dibutakan oleh Allah. Umur 3 tahun sudah kata lihat Bapak Ibu. Tapi ketajaman ainul basirah yang diberikan oleh Allah bisa mengarang Khatibul Attas, bisa mengarang kitab yang luar biasa karunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu Jarsidin, lau ahjaba anni Rasulullah qurfata ain adattu nafsi bi ghairil mu'minin. Amun sekedip di mata aku lupa dengan Rasulullah, aku nyatakan diriku bukan beriman. Nah, karena itu ternyata wasyaallah luar biasa dalam kehidupan ini kita untuk menata meniti iman kita supaya menjadi baik. Tidak ada lain, kuncinya adalah yang kita peringati hamba Allah kelahirannya di bulan Rabiul Awal ini. Dan ternyata Bapak Ibu ini 2 kunci dunia. Makanya Sayyid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menuangkan syairnya, anta ba'dallahi mu'tamadi wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Anta ba'dallah, engkau ya Muhammad setelah Allah yang muqtamadi, aku perpegangi kuat-kuat. Makanya tadi ulun jam setengah 4 membacakan talqin. Nggih, ada jamaah kita tetangga ke ulun itu meninggal dunia. Kebetulan ulun membacakan talqinnya tadi. Ulun melihat pertanyaan terakhir dari Munkar Nakir, mahadzal rajul, laki-laki ini siapa? Itu pertanyaan terakhir Munkar Nakir setelah marrabbuka, waman nabiyuka, wama imamuka, waman ikhwanuka, wama i'tiqaduka. Pertanyaan yang terakhir adalah mahadzal rajul, ini siapa laki-laki ini? Kalau diri kita tidak tahu siapa laki-laki itu, maka cukman yang mereka dari neraka dibawa diempus, karena kita hancurlah kita, kembali kita semula seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak menjawab, nah inilah yang diceritakan oleh Guru Zaini, man kana a'ma fid dunya wa fil akhirati a'ma wa ma lahu minan nasirin. Kalau kita di dunia ini tidak kenal dengan Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat kita akan mengenal Rasulullah dan kemana kita minta pertolongan syafaatnya? Oleh karena itu dalam talqin orang yang bisa menjawab, wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati min rabbi. Ulun hafal bacaannya, kan ulun tadi bacakan talqin, jadi hafal bacaannya. Ringgi. Kalau sudah kita menjawab wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati min rabbi, maka selamatlah kita dalam kubur itu dengan ajabnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah Nabi kita. Ulun melihat kebiasaan apa yang ujung tadi, yamutul mar'u ma'a ma'asya alaih, seseorang akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Ulun kata kala hilap tahun 1993 bersama Abah Ulun dan jamaah ketika silaturahmi dengan guru sekumpul di rumah beliau di Sekumpul, karena beliau pindah 91, hanya beberapa masih hanya cina bekesah kai. Jadi menyambat Abah Ulun kai itu di keraton Jarsidin. Ada orang anak meninggal kai. Kenapa? Gelisah, ke kanan sah, ke kiri sah, ke kanan sah, ke kiri sah. Jadi jam dulu orang menebak sidin ini pasti punya amalan doa akasah. Amalan doa akasah, dibacakan doa akasah. Sekalinya kan baru-baru tetap nang sah. Oh, diitihi jangan bagus kompor. Sekalinya hidupnya ketujuh bekasah. Sah. Kalau lalu kada paham apa itu nang sah doa. Soalnya ketujuh becatur sekalinya. Nah, kehidupannya di akhir didapatkan Tuhan model itu. Ini Abah Guru bercerita itu. Kalau Jarsidin hendak selamat kai itu di keraton dulu aja. Jarsidin berkisah. Kenapa? Ada orang mesti kambing, beringunan kambing.
Tapi kambing itu belapas. Ini sekedar belapas biar bisa memakani pisang pisang peguruan makannya. Tapi untung peguruan ini jangan kayak baji nanang bisa patah batisnya tuh. Lalu apa? Ditangkap oleh Sidin itu kambing. Di sana ditangkap, Sidin dipasangi Sidin jas. Kambingnya dipasangi jas. Di kepala dipang tanduknya Sidin, disurbani Sidin, dianukan surban. Lalu ditulislah karton digantung di lehernya kambing itu. Untung ulun selamat. Dilepas itu kambing. Begitu dilepas, ujar Sidin, ayo, ini siapa nang ampun kambing? Ujar nang ampunnya, ada, lain kambing ulun. Bujur kambingnya kan bejas. Ini kambingnya beda. Sekalinya biar dilepas, boleh kayak kambingnya ke kandangnya. Nah, ketahuan ampunnya. Ujar Sidin apa? Nih, kambing nih, ya kan? Jika kada terdapat ulama, matinya, kada terdapat ulama patah batisnya ini, minggir. Tapi untung terdapat ulama. Untung. Oleh karena itu ternyata dia Nika Ardila. Ya kalau Pak, Nika Ardila itu penyanyi kalau kan penyanyi, minggir. Ujar kabar dulu tuh anak kawin lelakiannya orang Samarinda. Inana. Udah tahun yang di belakang itu kan nggak tahu. Ini, tapi rupanya jodohnya belum. Enggak, jodohnya belum. Apa yang terjadi? Ketika Nika Ardila ketemu dengan Abah Guru Sekumpul, karena biasa ketemu Abah Guru Sekumpul. Apa yang jadi Guru Sekumpul? Guru Sekumpul cuma melajari hatinya. Ini melajari batinnya Nika Ardila. Kayak apa ikam? Bila ikam menyanyi menyenangkan orang, apa Nabi idhalus surur khairun min ibadati sitti hasanah. Orang yang berniat menggembirakan orang. Ini ulun datang ini menggembirakan pengurus pok dia mengurus menyenangkan sini aja. Karena sama-sama banjarnya. Karena banjar-banjarnya sama-sama pada mahalabiunya. Nah, apa didikan Abah Guru hatinya? Lihat apa yang terjadi ya. Inilah yang diakui Abah Guru anak angkat dunia akhirat. Kenapa? Menghubungkan hatinya diajari Abah Guru luar biasa. Lawas kan? Ada lawas Pak. Kalau menurut riwayatnya tidak berlangsung sampai setahun. Beberapa saat aja dia kecelakaan meninggal dunia. Apa aja Abah Guru sekumpul? Alhamdulillah kayak selamat aja kan. Husnul khotimah hikam. Padahal lihat apa sih dia? Ada nang kaya di nanang tuh baca kitab banyak. Enggak, dia terus terang. Nika Ardila kan bisa baca kitab. Nika Ardila tidak pernah di pondok pesantren. Ini Nika Ardila bukan mubalik. Nika Ardila bukan penceramah. Tapi apakah akhir kehidupan beliau diberikan oleh Allah karunia? Kenapa? Karena terhubung dengan orang yang dengan Rasulullah. Karena itulah kita hubungkan diri kita kepada orang yang selalu dengan Rasulullah. Makanya dalam kehidupan ulun ini, di mana ulun dengan ada orang yang selalu dengan Rasulullah. Kemarin ada di mana ngarannya di Sopeng, di Sopeng itu Sayyid Husain Al-Mahdali yang diberikan Tuhan yaquzatan bi Rasulillah. Ulun tolak ke Sopeng sana. Nggih, kada tahu kisah beliau, kada tahu berapa habis duit. Yang penting ketemu beliau, salaman, dan kita berharap bersalaman beliau karena tangan beliau min asari Rasulillah. Tangan beliau pernah ketemu salaman dengan Rasulullah. Ulun berharap itu aja karena dapat barokahnya banyak. Ulun tahun 2008 akhir ketika ulun tahu bahwa Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat yang yaqozatan bi Rasulillah, maka ulun pergilah ke Batu Pahat. Sempat ketemu cuma 20 menit Bapak Ibu. Bersalaman ulun, minta doakan ulun dengan beliaunya karena tangan beliau itu pernah bersalaman dengan Rasulullah. Nah, dan ulun juga apa je Nabi wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntung kita pernah ketemu melihat orang yang pernah melihat aku je Nabi karena beliau pernah melihat Nabi. Nah, paling tidak kita pernah ketemu itu. Ittisal kita dengan orang yang dengan Rasulullah, dan inilah yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang solih mulai dahulu Bapak Ibu sampai pada sekarang ini.
Karena itu kebiasaan inilah mudah-mudahan kita bisa jalani, kebiasaan ini kita bisa amalkan untuk membentuk, membenahi diri kita. Kalau ulun melihat ungkapan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tadi, tinggal kada tahu ulun nih sehari berapa jam nang ingatnya itu dua nang beriman, nang kadanya kada beriman. Kita hidup ini proses Bapak Ibu. Proses apa? Memproses, memperbaiki diri kita supaya tidak tergolong aba. Nang ujar Nabi tadi, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Mudahan kita tidak tergolong aba. Maka ini proses kita. Semua orang proses. Ulun model itu, guru mauludi model itu, guru-guru yang lain model itu. Nang kada guru kayak itu juga sama. Kenapa? Proses Bapak Ibu. Proses apa? Mudah-mudahan kita betul-betul diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Rasulullah kada mau ke umatnya. Inilah pian buka kitab Tuhfatul Wajibin yang dikarang oleh Datuk Kelampayan. Maka dulu itu pernah kada boleh dibaca. Kalau nang menjelaskannya karena kada jelas benar. Kenapa? Ujar Sidin karena ada umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke neraka yang tidak bangkit selamanya, kekal di neraka. Sementara hadis Nabi kullu matin khulul jannah, tapi sambungannya man aba. Ternyata yang itu kelampaian itu adalah umat Nabi. Inya mengakui umat Nabi, tapi Nabi tidak mengakui umatnya. Kenapa? Hatinya tidak pernah terhubung Rasulullah, ingatannya tidak pernah terhubung Rasulullah, musyahadahnya tidak pernah terhubung dengan Rasulullah. Maka kita tahu bahwa orang-orang yang diajak oleh Allah adalah orang yang tidak pernah terhubung hatinya dengan Rasulullah, tidak pernah ingatannya, dan tidak pernah mereka mutaba'ah. Kadang tugas kita dengan Rasulullah ini hanya 3 Pak. 1, wattaba'na, mengikuti. Yang kedua, wasaddaqna, membenarkan kita. Ya. Nah, jadi tugas kita mengikuti, tugas kita membenarkan, tugas kita lagi apa? Wa amanna bihi. Sudah ya? Bila yang itu 3 itu insya Allah selamatlah kita. Nanti gimana? Dunia dan akhirat. Karena itu ulun melihat ternyata Habib Abu Bakar Gersik luar biasa. Bisa anak ngarannya Asegaf. Ya anak Sidin Asegaf juga. Pamnya Sidin Asegaf juga. Gawian senang. Nyalakan ya Pak? Ganon. Ya kalau bentuknya kayak kita tapi ganal bulannya ganon ya. Gambus nih. Senang, memanting gambus. Rupanya Habib Abu Bakar Gersik ini kan pikir, dia ambil itu ganon, dia ambil itu gambus, disimpan di lemari. Masuk sini, ikan kalau bergambus terus, bila baca kitabnya, bila menghafal Qurannya, bila berwiridnya. Kalau cuma bergambus terus, disimpanlah itu gambus di dalam lemari. Suatu ketika beliau sholatul lail, sembahyang malam, suara tangisan, suara tangis tufala, tinggi. Suara tangis cari beliau. Kenapa? Suara tangisan itu ada di dalam lemari. Beliau dibuka, ternyata gambusnya yang menangis. Apa ucapan gambus? Aku akan menangis terus sampai bergoyangnya alas, kecuali ini kau diserahkan kepada Segaf, baru ulun hampir menangis. Luar biasa. Maka Habib Abu Bakar Segaf mengambillah itu gambus, diserahkan kepada anak Sidin Segaf supaya bergambus lagi. Tapi gambusnya kada kayak kita. Sidin gambusnya adalah syair-syair yang menghubungkan hatinya, menghubungkan ingatannya kepada Rasulullah. Jadi kita ini aja pian menyindin bersair ya Bapak, nggih, aya suara guru mulis tuh tinggi, kita aja enggak miringi. Nggih, kenapa? Apa? Ya Sayyidas Saadati Babal Hima, Ya Sayyidas Saadati Babal Hima, Ya man ala ruslil kiram
taqaddama ya man ala rusul kirami. Nah, seperti orang yang lawan Rasulullah itu apa taqaddama tuh yang sudah terdahulu itu nah kayak apa. Nah, mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan karunia modal itu Bapak Ibu dalam memperbaiki proses kita. Ulun yakin kita yang sudah bisa KTP, mudah-mudahan jangan jadi orang beriman imannya KTP saja. Kalau iman KTP, kena KTP-nya masuk surga, orangnya kada tahu ke sebelahnya. Ya kan proses kita ini. Yang kedua, anak-anak ada dua Pak. Satu proses, yang kedua iman kita keturunan. Ini keturunan. Datu beriman, nenek beriman, ayah beriman. Kita ada tahu keturunan. Karena itu kita memperbaiki proses ini di hati kita untuk yang kada jadi mukmin yang KTP tidak menjadi mukmin keturunan. Dikira Bapak Ibu orang soleh itu keturunan kah? Ujar Guru Zaini bukan. Sekali kau lihat Sunan Ampel, soleh. Anak Sidin Sunan Bonang, soleh. Anak Sidin Sunan Derajat, soleh. Minantu Sidin Sunan Kalijaga, soleh. Cucu Sidin Sunan Muria, soleh. Apa itu keturunan? Tidak ada Sidin. Datuk Kalampayan, anak Sidin. Datuk Syahabuddin, soleh. Datuk Qadi Abu Naim, soleh. Qadi Abu Sokot, soleh. Mufti Hasanuddin, soleh. Mufti Jamaluddin, soleh. Itu baru anak Sidin. Pada tahu cucu, cicit, intah, apalagi ke bawah atau lagi. Ayah Pak, kenapa? Bukan keturunan, bukan, tapi transfer ilmu. Transfer ilmu batin yang didapatkan itu diamalkan oleh juriat-juriatnya, maka beliau membuktikan oleh Allah pula model itu. Karena itu ibda binafsika kafa yauma bika hasiba. Mulailah dari dirimu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah karunia dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW malam hari ini, hati kita, ingatan kita, musyahadah kita, bahkan ruh kita terhubung dengan Rasulullah, yang itu menjadi penyebab kita dijadikan oleh Allah betul-betul umat Rasulullah yang beriman. Mudah-mudahan ini yang dapat ulun sampaikan sekelumit ini, dan ulun minta halal, minta ridho, minta ampun, maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik dalam hidup ini, baik menata iman kita, ingatan kita, musyahadah kita, yang mudah-mudahan karunia Allah dunia akhirat diberikan kepada kita semua. Dan kita doakan Pak Haji Mas Dari sekeluarga sebagainya yang beliau diberikan Tuhan karunia banyak, dan mudahan beliau melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan kita semua bisa mengikuti, diberikan oleh Allah karunia seperti itu pula. Wala haji niyah kamana wa ibadus salihun bisrin nabi wa alin nabi wa bisri suratil fatihah.